Jika Anda mengemudi kendaraan Anda memegang kontrol sepenuhnya dengan setir, Anda memegang kontrol dengan pedal gasnya, dengan pedal remnya, dan mobil saya adalah mobil matic. Anda bisa menjalankannya dengan sesuka hati Anda. Anda tahu arah yang Anda akan tempuh, Anda tahu jalan yang Anda akan lalui, Anda tahu juga tantangannya, Anda bisa lari cepat, bisa lari lambat, semua ada dalam kontrol Anda. Tetapi hidup kita, meskipun kita juga adalah pemegang kemudi, kendali dalam hidup kita, seringkali tidak dapat kita kontrol sepenuhnya. Kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita is out of our control. Mungkin Anda tahu persis apa yang Anda inginkan, Anda menjalankan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tetapi dalam banyak peristiwa kehidupan, Anda pasti mengalami bahwa Anda tidak sepenuhnya menjadi tuan atas kehidupan Anda sendiri. Seringkali situasi menghimpit Anda, mungkin orang-orang yang berada di sekitar Anda juga menjadi salib bagi hidup Anda. I don't know. Seringkali demikian, dan apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita belajar dari inspirasi seorang Paulus dalam kisah para rasul hari ini, dan juga Yesus sendiri dalam bacaan Injil. Paulus sadar dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia akan menghadapi banyak sekali tantangan, bahkan penderitaan dan kematian di hadapan mata dia. Dan dia menuliskan dengan sangat indah pergulatan batin dia. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Contoh yang diberikan oleh Paulus adalah dia tahu dia berada pada jalan kebenaran. Dia katakan bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kunci bahwa kita terus berjuang pada jalan kehidupan kita adalah bahwa kita tahu kita berada pada jalan yang benar. Motivasi kita benar, cita-cita kita benar, bahwa kita tidak mencari keuntungan di balik semua itu, kita tidak mencari harga diri dan kehormatan di balik pekerjaan dan karya kita. Kita melakukan itu sepenuhnya dari hakikat diri kita. Kita tahu bahwa kita lakukan semuanya dalam kebenaran, dan kita membiarkan Tuhan menuntun hidup kita. Ketika kita bukan lagi pengendali atas hidup kita, dan sesungguhnya memang kalau kita mau refleksi dalam iman, Tuhan percayakan kita punya hidup dan kita punya kendali. Tetapi sesungguhnya yang menjadi nahkoda dalam kehidupan kita adalah kita mempercayakannya kepada Tuhan. Tuhanlah nahkoda utama dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, kita mestinya juga mengalami diteguhkan dengan sabda Allah dari kata-kata Paulus ini. Kendati kita tahu bahwa kita akan mengalami penderitaan, kesulitan, kita tidak berkecil hati. Kita bahkan tidak takut kehilangan nyawa kita, sebab kita tahu apa yang kita perjuangkan sesungguhnya. Dan ini penting bagi kita, para pendengar dengan semakara yang terkasih. Temukan apa yang menjadi hakikat diri kamu, apa yang kamu perjuangkan dalam hidup ini, juga mengalir dari hakikat diri kamu, dari kebenaran yang kamu hidupi sendiri. Dan Yesus juga dalam Injil hari ini tahu bahwa penderitaan sudah di depan mata dia, kematiannya juga sudah di depan mata dia. Dia akan mengalami penderitaan yang paling berat. Dan apa yang didoakan oleh Yesus adalah dia meminta supaya Bapa menyatakan kemuliaannya. Bapalah yang menyatakan kemuliaan bagi Yesus sendiri, yang telah berjuang dan juga senantiasa mewartakan apa yang dia dengarkan dari Bapanya. Bahkan jika dia harus mengalami salib, dia tahu itu semua untuk keselamatan umat manusia yang dia sayangi, dan juga untuk memuliakan Bapanya. Maka para pendengar dengan terkasih, jika Anda mengalami juga hidup Anda sulit, jangan menyerah, jangan berputus asa. Pegang tangan Tuhan, berjalanlah dalam kebenaran, dan terus. Jika Anda tahu Anda berjalan dalam kebenaran, jangan pernah takut. Mungkin Anda dikritik, mungkin Anda dicela, mungkin Anda ditindas, Anda mengalami penderitaan, tapi yakinlah, di balik semuanya itu akan ada kebahagiaan untuk Anda. Tuhan, jika kami mengalami salib, kami mohon Kau kuatkan kami dan Kau teguhkan kami, supaya kami jangan menyerah, jangan berputus asa, dan kemudian tenggelam dalam depresi, kami larut dalam kesedihan.
tapi teguhkan kami bahwa Engkaulah yang memegang langkah hidup kami, dan apapun terjadi kami tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Kami ada dalam tangan-Mu dan dalam kuasa-Mu dan dalam cinta-Mu, tidak akan ada seorang pun yang hilang. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.